Drabanians and Jejak Sahabat present Walk the Talk. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Brothers, sisters, Drabanians dan juga para sobat Jejak Sahabat, kembali kita berjumpa di program kolaborasi antara Drabanians dan juga Jejak Sahabat, sebuah video podcast dengan tajuk Walk the Talk. Masya Allah, kita akan berdiskusi ya. Berdiskusi bersama guru-guru kita. Alhamdulillah telah hadir Ustadz Muhammad Khalid Syar'i dan juga Ustadz Abdullah Hamid Maratan. Alhamdulillah. Dan kita akan membahas tema-tema yang hype antara Bandung dan Jakarta gitu ya. Jakarta, ya. Dan masih bersama senior sahabat saya nih, Kang Doni. Ya, sehat ya? Alhamdulillah. Kang Alvin sehat? Alhamdulillah ya, Alhamdulillah, Masya Allah. Teman sekalian, program ini akan kita tayangkan di dua platform ya, baik di medsosnya Rabanians maupun medsosnya Jejak Sahabat. Jadi kalau teman-teman main ke Jakarta, main ke kajian Rabanians ya. Buat teman-teman Jakarta yang main ke Bandung, mampir di kajian serunya Jejak Sahabat, insya Allah. Dan semoga Allah mudahkan pandemi berakhir ya saya, sehingga kita bisa berjumpa dengan Ustadz dan teman-teman di kajian offline, insya Allah ta'ala. Baik teman-teman sekalian, dan insya Allah kita akan membahas tema yang Masya Allah lagi hype untuk anak muda. Ya. Selalu hype, Masya Allah. Anak muda dan anak lewat muda dikit juga boleh. Tapi segmen kita saat ini anak-anak muda hijrah, Alhamdulillah saat tentang semangat menikah nih, Masya Allah. Emang terbersih di pertanyaan teman sih ya, teman bahwasanya setelah mulai belajar ngaji, kok entah karena like-nya bagaimana, kok terkesan ketemu akun-akun dakwah tuh kok nyemangatin nikah dia. Gitu kan, tentang kita menikah dan sebagainya. Semangat sih, pengen, cuman kan gue baru belajar nih bro, atau kan saya teh masih baru belajar, pengen kerjaan dulu gitu ya. Ya kan? Pengen mapan dulu. Dulu dan sebagainya. Nah kan menarik nih ya untuk kita simak ya, dan setelah mungkin nanti sebelumnya juga kita akan tayangkan bagaimana fenomena di lapangan. Mungkin ini akan menarik untuk kita bahas ya. Masya Allah. Dan kita akan langsung mulai saja. Pertanyaan pertama, jeng-jeng, silakan ya. Gini Tat, nikah nih. Kenapa sih harus nikah? Masya Allah. Dengan kata nikah semuanya bangkit. Masya Allah, Masya Allah. Artinya memang Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan fitrah untuk berpasangan itu memang kuat sekali pada setiap dari kita itu. Jadi kalau ada yang mengatakan saya sih nggak tertarik nikah deh Tat, itu dia sedang membohongi dirinya sendiri sebenarnya. Masya Allah. Ya, dan fitrahnya adalah menyukai pasangan lawan jenis, bukan sesama jenis ya. Dan memang nikah ini kalau kita lihat bagaimana Islam mengajarkan pernikahan, itu tujuannya satu sebetulnya. Yang paling penting dari semuanya, semua tujuan nikah itu adalah al-afaf. Al-afaf. Ketika seseorang mampu menjaga kesucian dirinya. Karena kalau dia sudah bisa menjaga dirinya dari apa yang diharamkan oleh Allah, insya Allah hanya rahmat Allah dan kebaikan yang datang kepada dirinya. Masya Allah. Jadi memang kalau kita dengar seperti yang dibilang Kang Alvin tadi ya, wah ngedorong nikahnya kadang-kadang bikin kita pusing gitu kalau masih jomblo gitu ya. Wah, kalau betul-betul sendirian, itu memang begitu luar biasa dorongannya gitu. Tapi memang nikah itu kata Rasulullah SAW juga nikah sunnati. Jadi ini bagian dari syariat sebetulnya. Nabi Muhammad SAW itu justru mencela pemuda yang kemudian bilang anak nggak akan nikah deh, karena mau ibadah aja. Masya Allah. Iya, Masya Allah. Dan beliau mengatakan saya ini menikah, kata Rasulullah. Saya menikah. Artinya ini ada kebaikan yang besar tuh di dalamnya. Rasul bilang dalam satu hadis itu, kata beliau, fa'innaha atau fa'innahu ahsanu lil farji wa aghaddu lil basar. Nikah itu lebih menjaga, sangat baik untuk menjaga kemaluan dan juga pandangan mata. Apalagi di zaman sekarang ya. Masya Allah, di saat laki-laki perempuan sama, mereka tidak menjaga aurat, kemudian nggak ada batasan satu sama lain. Jadi nikah ini memang betul-betul solusi. Cuma yang jadi masalah, Rasulullah SAW itu mengatakan manis tata amin kumul ba'a. Nah itu berarti ya. Rasulullah SAW itu kalau kalian punya kemampuan. Imam Nawawi mengatakan
ba'ah di sini sebetulnya makna lughawinya kembali kepada, mohon maaf ya, jima gitu ya, Ya. kemampuan untuk bergaul dengan pasangan. Tapi juga kata beliau sekaligus kemampuan untuk bisa menikah. Hmm. Dan banyak di antara kita ini nggak berpikir panjang ketika akan menikah. Oke. Islam nggak menuntut kita punya harta banyak ketika menikah, tapi Islam mengajari kita untuk bisa bertanggung jawab. Masya Allah. Ini yang jadi masalah. Banyak anak-anak muda yang baru hijrah Oh, ke diri mereka sendiri, mereka belum bertanggung jawab. Artinya, aduh masih pontang-panting sana. Bukan masalah uang, bukan masalah harta, tapi masalah tanggung jawab. Masya Makanya Allah. Rasulullah SAW itu ketika Wasallam. menikahkan seorang wanita yang sebetulnya ingin menawarkan dirinya kepada Rasulullah SAW, itu justru artinya Rasul tidak ada keinginan ditawarkan kepada para sahabat. Ada sahabat yang sangat miskin, bahkan cari cincin dari besi aja nggak sanggup. Masya Allah. Tapi Nabi Muhammad SAW melihat Sallallahu laki-laki alaihi ini wasallam. mampu untuk bisa menikah. Maka Nabi tawarkan. Dan banyak kebaikan yang lain. Nikah itu sodakoh. Nah, setiap kebaikan yang dilakukan suami istri sodakoh. Ya, ngasih makan, kemudian mohon maaf bergaul. Semuanya sodakoh. Jadi Masya Allah dahsyat deh. Masya Allah. Ya, makanya kalau nggak pengen nikah ini aneh memang ya. Alah. Bahaya Ustaz. Muskilah ini bahaya. Tapi artinya memang harus proporsional juga. Iya sih. Gitu. Jangan bablas, jangan bermudah-mudahan. Dan satu hal sih sebetulnya, laki-laki sama perempuan mereka harus punya poin-poin yang dilihat gitu dalam Oke. pernikahan itu. Ada catatan yang jadi penilaian. Nah, masalahnya orang kadang-kadang berbeda Tad. Ada yang kayaknya kalau cari akhwat itu kayak cari ustazah gitu ya. Masya Allah. Waktu itu standarnya tinggi sekali gitu. Luar Atau biasa. sebaliknya gitu ya. Masya Allah. Ilmu penting. Ya. Tapi pernikahan membutuhkan amal. Pernikahan itu membutuhkan bagaimana seseorang mengamalkan ilmunya. Dan itu yang agak sulit nih, meskipun di zaman seperti ini. Masya Betul Allah. nggak Tad? Masya Allah. Masya Allah. Ya. Terinspirasi sekali nih. Masya Allah. Masya Allah. Nah, nikah ini menarik. Masya Allah, nggak siapa-siapa kalau bahas nikah mah seru lah pokoknya, Masya Allah. Baik, dan Ustaz, intinya pertengahan ya Ustaz ya. Mungkin satu sisi kita melihat fenomena kan sebelum hijrah ya, Ya. udah ma'ruf gitu kan, melakukan pacaran dan Iya. sebagainya. Sehingga Alhamdulillah kita mendapat taufik hidayah, ngaji. Ya memang secara fitrah sudah menggebu ya, cuman memang perlu dikritisi tuh masalah-masalah tentang tanggung jawab tadi yang saya sampaikan ya. Tanggung jawab Ustaz ya. Jadi gimana saat menyikapi antara menyegerakan ya kan ya, atau terburu-buru nih. Iya. Ya kan terlalu ngegas sih, kemampuan belum siap gitu, gimana Ustaz? Jadi benar, emang sabda Rasulullah SAW luar Sallallahu biasa ya. Man istata'a minkumul ba'ah. Siapa yang sanggup ada ba'ahnya tadi tuh. Kemampuan dalam bergaul dengan istrinya, kemampuan dalam sisi ekonomi juga penting gitu loh. Pertanggungjawaban tadi. Betul. Ini masalah pertanggungjawabnya emang penting dalam pernikahan. Sangat penting. Memang kita nggak butuh yang antum mesti, anak kalau nikah ini mesti ada rumah dulu, ada mobil dulu. Dari mana nih syarat ini? Ini syarat dari diri dia sendiri gitu loh. Yang betul. memberatkan diri dia sendiri nantinya. Tapi ada satu hal yang sangat menarik di ceritanya Nabi Musa alaihissalam. Ya kan? Waktu Nabi Musa alaihissalam itu keluar dari Mesir, ya, kemudian beliau alaihissalam itu berhenti di salah satu mata air lah, ya. Kemudian ada laki-laki di situ pada ngambil air di mata air tersebut. Pada saat laki-laki ngambil air di mata air tersebut, mereka ngambil banyak segala macam. Setelah itu mereka tutup lagi mata air tersebut dengan batu-batu yang berat dan banyak gitu loh. Sedangkan ada dua wanita yang lagi nungguin buat ngambil air itu. Mereka nggak bisa tuh ngangkat batunya. Betul. Jadi mereka cuma ngambil yang udah yang sisa-sisa aja. Ya Allah. Nabi Musa melihat seperti itu, Nabi Musa angkat batunya sendiri. Masya Allah. Dalam beberapa kitab tafsir itu kan dikatakan 10 kekuatan. Orang baru mampu mengangkat batu itu, tapi Nabi Musa sendirian. Masya Allah. Alhasil wanita ini ngambil air, selesai itu ditutup, wanita ini kembali ke ayahnya. Ayahnya bingung kok airnya tumben penuh. Airnya kenapa bisa penuh? Si anak perempuan ini bilang tadi kita ada yang ngambilin. Masya Allah. Ya, kata ayahnya panggil gitu. Panggil orangnya. Balik lagi perempuan ini ke Nabi Musa alaihissalam, dua perempuan. Datang, dia bilang ayah saya manggil kamu nih. Akhirnya dipanggil. Dan Nabi Musa alaihissalam ikut sampai di rumah orang tersebut. Begitu sampai di rumah orang tersebut, si perempuan ini bilang, wahai ayah, kenapa nggak jadikan orang kuat ini nih pegawai buat kita, kerja sama kita, Masya Allah. kerja buat kita. Karena dalam perkataan wanita ini, ya, fa inna khairu man ista'jartahu wal qawiyul amin. Karena yang paling penting untuk sebuah pegawai atau orang yang kerja sama kita dua sifat. Al qawiyyu al amin. Yang kuat lagi amanah.
kuat dan apa? Amanah. Amanah ini bertanggung jawab ya kan. Betul. Betul. Dan menariknya, bapaknya begitu mendengar testimoni dari dua anaknya ini, langsung bilang ke Nabi Musa, ini uridu an unkihaka ihdabnataini hatain. Masya Allah. Aku pengen nikahin kamu dengan salah satu putriku ini. Masya Masya Allah. Allah. Kenapa? Karena ada amanah tadi tuh. Betul. Ada tanggung jawab di dirinya Nabi Betul. Musa alaihissalam. Betul. Nggak nekat-nekat aja. Begitu tahu nih orang ternyata tanggung jawab, Iya. langsung berani. Dan itu tugas ayah Ustaz ya. Oh, Makanya Masya sekarang Allah. nih ya, anak-anak muda misalnya dia baru hijrah, Hmm. kerjaan belum oke nih, Betul. tabungan juga nggak ada. Masya Allah. Masya Allah. Datang ke orang tuanya, Modal udah Ustaz, aneh semangat. udah, Hmm. insya Allah Allah lancarin. Iya insya Allah bener. Kalau nanti nggak usaha tetap aja. Benar. Siapa yang rela bapak, siapa yang rela ngasih anaknya ke orang yang nggak ketahuan gitu. Ini orang siapa gitu loh. Iya. Mana tanggung jawabnya nggak kelihatan. Betul. Berat semua kan. Masya Allah. Gitu. Walaupun yang Ustaz Abdullah sampaikan, patokannya bukan jumlah sebagai, tapi kesiapan Betul. dan tanggung jawab, Kesiapan. Ustaz ya. Dan itu tugas seorang ayah. Hmm. Jadi memang di dalam Islam itu ayah, kalau kita lihat Umar bin Khattab ya, radhiyallahu ta'ala anhu, ketika salah seorang putrinya Hafsah Ya. itu menjadi janda, beliau dengan membuang, boleh dikatakan beliau orang terpandang, terhormat di zaman jahiliyah ataupun di zaman Islam. Masya Allah. Beliau membuang istilahnya rasa malunya untuk menawarkan putrinya yang sudah janda kepada para lelaki yang saleh, yang beliau pastikan kebaikannya gitu, yang Ya. beliau kenal, yang beliau tahu betul. Artinya memang seorang ayah, seorang laki-laki yang memiliki putri itu memiliki tanggung jawab memilihkan calon yang bertanggung jawab dan penuh kesolehan. Makanya kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis, "Idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwiju." Jika datang kepada kalian laki-laki yang kalian ridhai. Kita nggak bisa meridhai seseorang kalau kita nggak tahu. Iya. Ya tiba-tiba keceruk-keceruk datang. Kadang-kadang anak perempuan bawa laki-laki nih, ya saya mau nikah sama ini nih, gitu ya. Ayahnya nggak tahu, gitu ya. Berat. Nggak bisa. Artinya ridhai akhlaknya, ridhai agamanya, sesuai dengan apa yang dibenarkan dalam Islam, baik untuk putrinya maka nikahkan. Berarti kita harus memantaskan diri gitu untuk menikah. Betul. Agama, kemudian akhlak. Itu kunci kebaikan seorang laki-laki yang pantas menjadi suami sebetulnya. Masya Allah. Ya, untuk putri-putri kaum muslimin. Masya Allah. Menariknya itu tadi memantaskan diri dulu, Allah datangkan sesuai dengan kepantasannya saja. Betul. Ada yang kan itu tolak ukur kita tuh si subjeknya gitu ya. Sebenarnya kita belum pantas sebetulnya. Tapi bagaimana jalan tengahnya itu memantaskan diri ya. Masya Allah. Masya Allah. Benar gitu. Biasanya kan menikah itu Allah pasang-pasangkan gitu. Ya. Betul, yang soleh dengan Yang soleh gitu, benar gitu. Ya, Itu gimana, Sat? betul, itu betul. Jadi semuanya dipasangkan sesuai dengan apa namanya pasangan yang Iya. sebenarnya. Karena ruh ini seperti dibilang oleh Rasulullah SAW, itu adalah junudun mujannada. Itu seperti pasukan yang akan sesuai hanya dengan pasukannya. Masya Allah. Ketika berjumpa dengan saleh, maka itu akan cocok, akan jadi kebaikan. Tapi sebaliknya, jika yang saleh ketemu dengan yang tidak saleh, maka tidak berantakan, tidak ada yang bisa dipertahankan. Itu akan terjadi. Karena roh itu sesuai dengan pasangannya. Jadi memang apalagi pernikahan. Pernikahan ini kan kata sebagian orang ibadah Ya. sepanjang masa, istilahnya maksudnya sampai meninggal. Iya betul. maksudnya. Betul. Ya, dan itu betul. Nabi Muhammad SAW Sallallahu alaihi menghiasi wasallam. kehidupan rumah tangganya dengan ibadah. Makanya subhanallah, kita lihat Rasul rumahnya kecil, istrinya banyak, bahkan dalam 2 bulan beliau bisa nggak makan nih sama keluarganya. Sallallahu alaihi wasallam. Tapi kebahagiaan mereka begitu luar biasa. Subhanallah. Kalau kita dengar atau kita baca tuh hadis Rasulullah SAW, Sallallahu alaihi wasallam. Rasul memindahkan kaki ibunda Aisyah ketika sholat. Subhanallah, ini Rasul Nabi pemimpin dunia ini, masya Allah. Rumahnya seperti itu, sempit, tapi tidak ada apa istilahnya kesedihan di dalam kehidupan rumah tangganya. Karena beliau memang betul-betul menjadikan pernikahan ini sebagai ibadah. Masya Semestinya Allah. kita insya Allah Gitu ya. juga seperti itu ya. Barulah hijrah itu menjadi betul-betul sempurna. Kadang-kadang ya itu hijrah adalah kebaikan. Masya Allah. Tapi setiap kebaikan harus disempurnakan ya. Masya Allah. Terus menambah ilmu, ya, beramal. Kadang-kadang ilmunya banyak tapi nggak beramal. Ini bukan ilmu namanya. Iya, Masya Allah. Masya Allah. Dan menarik sekali ya saat itu ya, saat ya kebahagiaan itu tangnya di hati ya. Masya Allah, walaupun dengan segala keterbatasan, tetapi dengan iman, menikah, memberikan pertolongan. Sebaliknya saat dengan mungkin teman-teman yang beralasan mungkin ya masih sendiri dan sebagainya, karena mungkin ada target yang dicapai atau ada keinginan yang belum didapatkan, walaupun ya targetnya masih berupa dunia segitu Ustaz. Nah, kembali ke hukumnya
aduh nggak tega ngomongnya, mensendiriakan diri, aduh dikemas, Ustaz nyebut, bukan aneh, ya Masya Allah, menjomblokan diri, itu gimana, dengan alasan, berbagai alasan itu bagaimana sesungguhnya Ustaz, dan mungkin dampak bulan mudarat itu seperti apa? Kalau abis kita dengar ceramah atau perkataan Ustaz Abdullah ya, kita tahulah keburukan menjomblokan diri seperti apa, ya kan? Tapi ini emang tergantung kebutuhan, Kadang nikah itu untuk seseorang itu jadi wajib. Kapan? Pada saat dia butuh gitu loh. Dia emang nggak bisa kecuali dia mesti nikah. Dia nggak bisa taat kepada Allah kecuali dia mesti nikah. Kan ada momen seperti itu untuk seseorang. Maka dia wajib. Kalau di bawah itu jadi sunnah. Dia masih bisa, sanggup. Ya misalnya dia ada satu goal yang pengen dia lakuin dulu. Saya puasa masih bisa nih Ustaz. Ya silahkan. Ya, tapi sunnah. Yang tercela adalah dia nggak mau menikah. Betul ya kan dicela oleh Rasulullah SAW. Ya kan. Makanya memang tergantung kebutuhan. Kalau antum mungkin di diri antum ini nikah itu wajib, tapi di teman antum belum tentu sama gitu. Jadi kita nggak bisa maksa-maksain selebay-lebay itu juga enggak. Ya tergantung situasi dan kondisi juga sebenarnya. Betul. Masya Allah. Semoga Allah memudahkan dan tercerahkan nih teman-teman. Tapi tadi ya maksudnya dia mengakhirkan pernikahan itu mesti alasannya yang benar. Jangan alasan-alasan yang nggak benar. Ini udah alasan yang nggak benar. Nggak mau nikah, nunda dulu, tapi pacaran iya. Ini Masya Allah. ini basi banget laki-laki kayak begini. Nama cewek juga basi terjebak banget. zina jadinya tadi. Basi ya katanya. Bau ya. Ya bau. Ya Allah. Tadi Ayah sudah menanyakan ya tentang kepantasan ya. Kepantasan. Jadi ada kriteria khusus gitu ya. Apa maksudnya yang sering Ayah dengerin nih teman-teman nih. Ya apakah nyari calon istri itu harus yang hafizoh gitu, harus hafal Masya Allah. 30 juz gitu, Zat. Gimana, Zat? Apa 30 juz campur. Mau dihafalin gitu. Ya Allah. Atau mesti gimana, Zat? Masya Allah. Nabi Muhammad SAW sudah memberikan gambaran lah kepada kita sebenarnya. Bahwasanya perempuan itu tungkahul mar'ah li arba'ah. Maksudnya seorang wanita itu dinikahi karena 4 perkara. Ini kalau boleh dibahasakan tuh ini standar yang ditetapkan oleh Rasulullah SAW. Ya, Rasulullah SAW kemudian menyebutkan kecantikan, kemudian keturunan, ya, kemudian harta, kedudukan sosial. Kemudian yang terakhir adalah agama. Nabi tidak berpanjang lebar ketika menjelaskan 4 perkara ini. Kemudian beliau mengatakan fadhfar bidzatid din taribat yadak. Dapatkan wanita yang baik agamanya, maka engkau beruntung. Nah, yang baik agama ini di dalam Islam adalah setiap orang yang mengamalkan dari ilmu apa yang dia ketahui tentang agama Allah. Itulah orang yang baik agamanya. Karena kata misalkan Abdullah bin Mas'ud mengatakan misalkan innamal ilmu al-khasyah, ketika berbicara ilmu, maka beliau hanya menyebutkan satu sifat. Itu al-khasyah, rasa takut kepada Allah. Karena rasa takut ini membuat orang kemudian rajin beribadah kepada Allah, kemudian menghindarkan diri dari apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang terpenting. Makanya para ulama seingat Anda di Lajnah Daimah pernah ditanya, apakah memang syarat tuh nikah dengan perempuan yang ilmunya tinggi, pendidikannya ini segala macam? Maka jawaban mereka adalah tentunya ilmu adalah penyebab kebahagiaan. Tapi ingat, bagi orang yang mengamalkannya. Kembali lagi ke situ. Pada amal gitu. Maka pentingnya kata para ulama itu ketika ingin menikahi perempuan, lihat baiknya agama. Bukan hanya sekedar baiknya ingatan, hafalan, dan yang lainnya. Kadang-kadang kita mau nikah ini kayak mau daftar ke universitas. Ya Allah. Ya, Universitas Madinah. Ditanya antum hafal berapa juz, hadisnya berapa. Subhanallah, kita mau daftar kuliah nih kayaknya. Padahal kita ingin menikah sebetulnya. Kita ingin menikah. Lihat karakter dan sikap dia gitu. Betul, lihat karakter dan sikap. Karena karakter dan sikap agama seorang bisa dilihat, bisa dinilai. Ya, bisa kita tanyakan kepada orang terdekat. Jadi memang saran anak nikah sama hafizah nggak ada masalah. Itu kebaikan. Karena orang-orang yang menghafal Al-Quran itu orang terpilih. Masya Allah. Tapi bagi mereka yang mengamalkan apa yang mereka hafalkan. Masya Allah. Kalau kita sudah bisa cek itu, insya Allah Bismillah. Masya Allah. Nikahilah perempuan yang seperti itu. Masya Allah. Hafizoh ya. Bagaimana dengan hari kitanya? Ikro berapa? Insya Allah Allah mudahkan yang sepertinya. Dan sekarang kita beralih ke topik yang tadi sempat di-mention tentang teman-teman ya penggiat-penggiat dakwah.
di akun-akun medsos Ustaz ya, yang memang gencar sekali menjadikan semangat tentang pernikahan, keutamaannya. Ada kalanya juga ya mungkin mensepet-sepet ya. Ya. Kita tuh Sepet ini sepet apa ya? Ustaz? Nyindir. Menyindir ya Main Allah. sarung dulu sih. Betul Ustaz, ya Allah. Roaming, kita program 2 kota nih ya, Masya Allah. Itu bagaimana Ustaz tentang nasihat Ustaz tentang akun-akun dakwah dan bagaimanakah yang sesungguhnya seharusnya ya? Kalau kita lihat sih sebenarnya Kang ya, akun dakwah nih jazakumullah khair ya, dia ingetin orang menikah dan lain sebagainya. Iya. Cuma kadang sesuatu tuh mesti pas. Oke. Sesuatu tuh mesti sesuai dengan kadarnya. Kalau kelebihan dia buruk, kalau kurang juga buruk. Ya kan? Kadang nih orang jadi mindsetnya gini, kalau anak ngaji berarti anak langsung nikah nanti. Iya. Gitu terus gitu. Iya. Gitu terus. Betul. Padahal sebelum di situ ada banyak hal yang mesti ente benerin juga gitu loh. Seperti tauhidnya, adabnya, itu perlu. Rasa tanggung jawab itu mesti keluar gitu loh. Jangan nekat-nekat banget gitu jadi orang. Makanya kita mesti ngerti skala prioritas dalam masalah hal ini. Oke. Yang mesti kalau hijrah itu yang dibenerin pertama kali itu adalah tauhid. Ini dulu yang pertama. Masya Allah. Makanya ini kayak seperti akun-akun dakwah. Makanya akun-akun dakwah ini subhanallah. Bukan menggalakkan masalah tauhid, masalah sholat dan lain sebagainya. Akhirnya mereka hanya konsentrasi dalam masalah pernikahan. Betul. Orang ini nggak semuanya butuh dengan itu. Iya. Ada yang butuh sholat. Kayak ada cerita waktu itu ya. Ya. Dia bilang, teman Ana nih baru hijrah, dia setiap buka akun dakwah hijrah isinya nikah lagi. Iya. Ana mau belajar sholat yang mana nih gitu loh. Nggak ada gitu loh. Makanya memang ini yang paling rame. Coba Hype dakwah lah ya. tuh bukan ngelihat yang paling rame, tapi apa yang dibutuhkan. Yang terpenting Ustaz ya. Betul. Yang terpenting itu dia pikir prioritas tuh penting Oke. untuk mengetahui mana yang lebih penting buat kita. Masya Allah. Nggak Masya melulu Allah. masalah itu lah, intinya gitu. Iya. Sesuai proporsional. Emang kayaknya sih yang buka akun medsosnya udah ngebet banget pengen nikah gitu ya. Emang. Jadi seolah-olah ya pas buka teh nikah Nikah terus lagi. gitu. Padahal Emang dia banyak. yang ngincer kalau itu. Ngincer, Masya Bukan Allah. dia yang dimaksud. Ya Allah, menarik sekali emangnya kalau bahas nikahan ya, aduh, bisa panjang ya. Tapi Masya Allah ya, konten kita minimal memancing kita untuk mengkritisi diri dan terus belajar ya. Betul. Masya Allah. Belajar dan mengamalkan. Bah, Seperti itu. mantap, Masya Allah. Jazakumullah khair Ustadz, Masya Allah. Iya. Dan setelah bersyukur kepada Allah, berterima kasih kepada Ustadz yang telah berikan obrolan menarik Ustadz ya. Kita pun berterima kasih nih kepada teman-teman yang udah mensupport program kita di Drabanias dan Jejak Sahabat Walk the Talk. Hatur nuhun pisan, terima kasih banyak, thank you very much kepada teman-teman dari MK Clothing nih, Masya Allah yang udah support wardrobe kita ya. Insya Allah. Adem, ya Allah, ini buat acara nikahan juga pantas nih ya, Masya Allah ya. Masya Tetap Allah. kelihatan muda. Oh iya. Kan? Jangan dibuka. Masya Allah. MK Clothing dengan bahan premium nih, antibakteri guys, Masya Allah ya. Dan sekaligus juga pesan dakwah ya. Wearing your message ya, Masya Allah. Dan bisa buat hadiah kepada saudara, kerabat, teman-teman ya Ustaz ya. Untuk bisa berbuat baik, untuk bisa ngasih hadiah dengan kaos-kaos dengan pesan dakwah. Terima kasih banyak. Ini ada t-shirt model kita, ada koko juga, banyak sekali. Silakan untuk bisa dilihat di Instagramnya. Kepoin aja ya dengan MK Clothing. Hatur nuhun pisan MK Clothing dan Kang Uki, jazakumullah khair. Dan juga kita punya yang spesial pada kali ini mensupport kita yaitu guys, bakso Mas Tato, Masya Allah, dengan andalan mie ramen bakso. Oke, ada Jigana rawas. jika raosnya iya tuh bosan. Apa itu? Di sebelah saya ini owner nih Ustaz. Ya Allah ya salam. Memang nggak ada bosennya nih mie ramen dari bakso Mas Tato. Ada juga yang kuah andalan, ya kan, kuah merahnya, bakso uratnya banyak banget. Cuman ini lagi program unggulannya nih mie ramen bakso Ustaz. Ini mesti dibaca. Yuk, Makan, Masya Allah, bersyukur makan Makan dan bersyukur bersama. bersama. Masya Allah. Silakan kepoin Instagramnya, langsung pesen atau langsung main, kita kumpul, tetap jaga jarak dan makan bakso di kedai di mana aja sih ya? Daerah Di Jalan Ternate Jalan nomor Ternate 10. nomor 10. Ustadz ditunggu di sana. Wes, mantap Masya lah. Allah. Saya enggak. Ustaz tunggu. Pelanggan. Pelanggan tetap. Masya Pelanggan Allah. tetap. Terima kasih banyak ya. Silakan kepoin dan pesan. Terima kasih banyak. Jazakumullah khair ya. Dan semoga kita jumpa kembali ya di program kolaborasi ini. Supaya dakwah itu tersebar, insya Allah ya. Dan jangan lupa teman-teman Bandung ke Jakarta main ke Rabanians, teman Jakarta main ke Bandung main ke Jejak Jejak Sahabat. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. makan bersyukur bersama.